Ya, salam saudara-saudara, selamat hari Minggu buat Anda sekalian. Pagi ini sebelum bersiap untuk beribadah, saya ingin memberikan catatan secara cepat untuk peristiwa yang sangat memprihatinkan dan bahkan memalukan ya, terjadi di Cianjur. Anda bisa sambil melihat rekaman video pencopotan label nama gereja pada tenda bantuan kemanusiaan yang terjadi di Cianjur. Saudara, sebelum saya memberikan catatan, ada dua hal pengantar secara cepat. Pertama, komentar ini saya tidak lakukan atas nama gereja yang bersangkutan. Dan yang kedua, saya tidak menganggap bahwa semua Muslim memiliki mentalitas dan setuju dengan tindakan seperti yang Anda saksikan pada rekaman video tersebut ya. Malah sebaliknya, saya percaya mayoritas Muslim yang melihat rekaman itu sangat mungkin akan merasa malu dan menganggap bahwa itu sesuatu yang terlalu berlebihan dan tidak pantas untuk dilakukan. Dan ya, oknum-oknum yang melakukan tindakan ini memang melakukan tindakan yang sangat amat tidak pantas atas beberapa alasan ya. Yang pertama, itu adalah tindakan paranoid yang lahir dari satu kecurigaan tak berdasar yang sangat akut dan memang betul-betul sangat amat tidak berdasar. Itu bencana alam dan itu isu kemanusiaan. Orang memberikan bantuan itu tidak memandang kamu agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, golongannya apa, dan seterusnya. Tidak memandang perbedaan-perbedaan itu, dan juga sumbangan itu pasti tidak diberikan untuk tujuan keagamaan, melakukan propaganda keagamaan ya. Kita semua tahu bahwa bencana itu bisa terjadi pada siapa saja. Begitu terjadi, terjadi. Tidak pandang kamu agamanya apa, bahasanya apa, bentuk tubuhnya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, dan seterusnya. Tidak pandang itu. Begitu bencana itu terjadi dan bisa terjadi pada siapa saja, dan kita tahu itu bersama-sama. Dan itulah sebabnya sumbangan itu disebut sebagai sumbangan kemanusiaan, tidak disebut sebagai sumbangan keagamaan. Kedua, mungkin mereka yang mencoba membenarkan tindakan itu berkilah, kenapa harus pakai nama gereja? Kalau pakai nama gereja pasti tujuannya untuk melakukan propaganda keagamaan. No, kamu salah besar. Memang harus pakai nama gereja. Kenapa harus pakai nama gereja? Karena ingat, itu sumbangan atas nama gereja. Yang memberikan sumbangan itu bukan satu orang, bukan dua orang. Itu ada banyak orang memberikan sumbangan, anggota-anggota gereja itu memberikan sumbangan. Dan sebagai sebuah badan, sebagai sebuah organisasi yang mewadahi, mengumpulkan sumbangan itu, harus memberikan pertanggungjawaban atau untuk tujuan akuntabilitas. Bagaimana caranya memberikan pertanggungjawaban? Ya, pasang labelnya di situ, kemudian didokumentasikan, dan itu dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diteruskan kepada orang-orang yang sudah memberikan sumbangan itu. Jadi ya, harus pakai nama gereja. Lagian memangnya kenapa kalau pakai nama gereja? Kamu aja yang otaknya kotor, penuh dengan kecurigaan, mencoba membenarkan otak kotor kamu dengan mengajukan pertanyaan semacam itu. Jadi jangan membenarkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan, apalagi itu tindakan yang memalukan ya. Dan yang ketiga, saya kira pemerintah atau pihak keamanan yang terkait perlu turun tangan, setidaknya memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada orang-orang semacam ini, apalagi mereka semacam ini sampai mempublikasikan itu dengan tujuan untuk memprovokasi orang, mempengaruhi orang untuk ikut curigaan dan menyetujui tindakan memalukan mereka tersebut ya. Saya sebagai seorang teolog, seorang akademisi Kristen, bisa memastikan kekristenan itu membedakan antara amanat agung atau mandat penginjilan, pekabaran Injil, memanggil orang-orang yang belum percaya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu punya kategori tersendiri, dan ayat terkenalnya adalah Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang disebut dengan amanat agung. Tapi dalam hal pemberian sumbangan, pemberian bantuan untuk isu kemanusiaan atau bencana alam atau apapun juga, itu kategorinya tidak masuk ke situ. Kategorinya adalah mandat sosial, ekspresi dan wujud dari prinsip mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
menjadi dirimu sendiri. Itu yang disebut dengan mandat sosial atau mandat kemanusiaan, dan itu tidak dilakukan dicampur baurkan dengan mandat penginjilan. Jadi tolong harap itu jelas supaya jangan curigaan nanti otakmu itu terlalu kotor sampai kamu melakukan tindakan-tindakan memalukan semacam itu ya. Oke saudara, komentar saya sampai di situ meskipun singkat, tapi saya harap itu memberikan sedikit edukasi dan pencerahan, membuka wawasan kita untuk tidak berperilaku memalukan karena pikiran dan wawasan kita sangat sempit. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Salam.